PT Sri Rejeki Isman Tbk atau Sritex menjadi salah satu peristiwa yang paling menggemparkan di tanah air kita. Bagaimana raksasa tekstil berusia 58 tahun dengan 50.000 karyawan bisa bangkrut? Hari ini bersama dengan kami, mari kita kupas kasusnya. Untuk itu, simak video ini. Sebelum kita bahas kasusnya, kenalin dulu nih kami. Saya Ripka Novrianti Sialagan. Saya Sarwi Cahyati Ompusumbu. Saya Novena Kristatina Bagan. Dan saya Stefan Saragi. Nungguin ya? Dah, langsung aja kita simak videonya. Secara angka, peristiwanya begitu sangat mengkhawatirkan. Utang Sritex melonjak dari 13,4 triliun rupiah pada tahun 2019 menjadi 26,2 triliun pada tahun 2024. Kerugian bersih saja pada tahun 2021 menginjak angka 15,4 triliun rupiah. Dan akhirnya pada Oktober tahun 2024, pengadilan memutuskan bahwa Sritex payung. Artinya, mulai Maret 2025, Sritex resmi menutup operasinya. Itu berarti 50.000 karyawan kehilangan pekerjaan dan Indonesia kehilangan salah satu eksportir terbesar. Langkah pertama manajemen risiko adalah penetapan konteks. Jadi, PT Sri Rejeki Isman Tbk atau kita sebut Sritex, perusahaan ini bangkrut dikarenakan memiliki masalah dari dalam dan dari luar perusahaan yang dapat kita sebut dengan badai sempurna. Nah, yang pertama, masalah dari dalam atau internal. Perusahaan Sritex merupakan perusahaan tekstil terbesar yang berada di Indonesia. Nah, saking besarnya perusahaan tersebut, maka ketika perusahaan ini sedang mengalami krisis keuangan, mereka tidak dapat beroperasi kembali. Yang kedua, masalah dari luar atau eksternal yang dapat dicakup dalam 3 hal. Yang pertama, datangnya pandemi COVID-19 yang membuat pesanan ekspor mereka berkurang sangat drastis. Yang kedua, adanya persaingan dari negara lain seperti Vietnam dan Bangladesh, di mana kedua negara tersebut mampu memberikan harga yang lebih murah daripada yang di Indonesia. Dan yang ketiga, nilai tukar rupiah dan suku bunga yang semakin naik, sehingga beban utang Sritex semakin besar. Inilah ketiga hal yang mencakup masalah dari luar perusahaan. Masalah-masalah ini sebenarnya sudah ada sejak 2 tahun yang lalu sebelum mereka bangkrut. Tapi dikarenakan kombinasinya yang rumit, maka perusahaan ini akhirnya tidak dapat bisa diselamatkan kembali. Langkah kedua adalah identifikasi risiko. Yang akan saya sampaikan terdapat 5 sudut pandang risiko utama. Yang pertama, risiko finansial. Perusahaan Sritex mempunyai utang yang sangat besar, yaitu sebesar 1,36 miliar dolar. Namun perusahaan tersebut tidak dapat membayarnya. Arus kas perusahaan ini juga negatif sejak tahun 2020. Nah, yang bikin lebih parahnya lagi, bagian besar utangnya itu dalam mata uang dolar. Jadi, saat rupiah melemah, beban utang mereka malah semakin tinggi dan berat. Nah, yang kedua, ada risiko operasional. Perusahaan ini mengalami gangguan di rantai pasar. Selain itu, pabrik mereka kelebihan kapasitas. Artinya, banyak mesin-mesin besar yang tidak dapat terpakai lagi. Biaya produksinya juga tinggi, dan teknologi yang digunakan juga sudah ketinggalan zaman. Nah, yang ketiga, risiko pasar. Permintaan ekspor mereka menurun, dan selera konsumen sudah berubah. Sekarang orang-orang lebih memilih produk fashion yang berkelanjutan. Sementara perusahaan Sritex belum siap buat ngikutin tren itu. Dan yang keempat, risiko strategis. Ini tentang keputusan fatal dari manajemen. Mereka melakukan ekspansi besar-besaran tanpa menganalisis risiko. Mereka melakukan ekspansi besar-besaran tanpa analisis risiko yang matang. Mereka investasi berlebihan dan juga diverifikasi bisnisnya sudah tidak jelas. Dan yang terakhir, atau yang kelima, itu resiko regulasi. Perusahaan Sritex juga harus mampu menghadapi perubahan kebijakan pemerintah, seperti aturan ekspor-impor yang semakin ketat, regulasi soal tenaga kerja, dan standar lingkungan yang semakin tinggi. Semua ini menambah beban bagi perusahaan.
Sekarang kita masuk ke analisis risiko, yang hasilnya benar-benar bikin khawatir. Coba kita lihat angkanya. Debt to equity ratio sudah sampai ke 300%, yang artinya sudah sampai 3 kali lebih besar daripada modal itu sendiri. Terus current ratio-nya malah di bawah 1, yang artinya aset lancar gak cukup untuk memenuhi utang jangka pendek. Yang paling parah, interest coverage ratio itu justru negatif, yang artinya perusahaan udah nggak bisa lagi bayar bunga dari hasil operasi normal. Bayangin aja, 4 tahun terakhir rugi lebih dari 20 triliun. Pendapatan turun 40%, tapi beban bunga masih makan 15-20% dari sisa pendapatan. Kondisi kayak gini tuh udah masuk ke spiral kematian yang susah untuk dihentikan. Kalau dilihat dari probabilitas, risiko likuiditas sama risiko utang itu hampir pasti terjadi, 90-95%. Risiko strategis 85%, operasional 75%, pasar 70%. Semua kategori risiko udah ada di zona merah. Setelah tahu seberapa bahaya, kita evaluasi untuk tentukan prioritas. Risiko yang paling kritis ada 3, likuiditas, utang, sama strategi. Semuanya udah level ekstrim, jadi butuh penanganan paling tinggi. Masalahnya, semua risiko ini nyambung kayak efek domino. Likuiditas yang kacau bikin hubungan sama supplier rusak, produksi tersendat, pelanggan kabur, posisi kompetitif turun, yang hasil akhirnya lingkaran setan yang susah untuk diputus. Jadi, kalau nggak diprioritaskan dari sekarang, ya tinggal nunggu waktu aja sebelum semuanya runtuh. Kalau kita cari akar masalahnya, ada 3 lapisan. Yang pertama, ekspansi yang nggak sustainable, ditambah manajemen utang yang buruk. Yang kedua, gagal adaptasi sama perubahan pasar global. Yang ketiga, nggak ada diversifikasi risiko maupun contingency plan. Langkah terakhir adalah mitigasi risiko. Meski strategi sudah pahit, kita dapat belajar bagaimana seharusnya masalah ini ditangani. Solusi dibagi menjadi 3 fase. Fase pertama adalah krisis manajemen dalam negosiasi restrukturisasi utang dalam negeri. Konversi sebagian utang menjadi saham, lalu cari investor strategis untuk tambahan modal. Target kita adalah untuk mengurangi beban utang 40-50%. Fase kedua adalah recovery strategi, transformasi model bisnis dari produk pasar ke produk spesialis bernilai tinggi. Kembangkan produk ramah lingkungan sesuai dengan tren global. Target kita adalah untuk meningkatkan margin penjualan sebesar 25% dalam 2 tahun. Fase ketiga adalah sustainable growth. Bangun sistem manajemen risiko yang komprehensif dan monitoring real time. Investasi 1-2 triliun untuk e-commerce dan AI system. Pemirsa, kasus Sritex ini mengingatkan kita bahwa di era globalisasi yang penuh volatilitas ini, manajemen resiko bukanlah menjadi pilihan lagi, tetapi menjadi kewajiban dan keharusan untuk bertahan hidup. Untuk perusahaan-perusahaan Indonesia lainnya, segera lakukan evaluasi menyeluruh sistem manajemen risiko Anda. Jangan sampai perusahaan Anda menjadi Sritex berikutnya. Itu tadi adalah analisis lengkap kasus kepailitan Sritex melalui pendekatan manajemen resiko. Semoga bisa bermanfaat untuk dunia bisnis kita. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Selamat siang. Dadah!